Hai pemirsa, apa kabar? Sehat luar biasa. Senang sekali hari ini saya Indah Abdina kembali bisa menyapa Anda dalam podcast pelayanan kesejahteraan sosial persembahan Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta yang didukung oleh DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahu-tahu podcast saya luar biasa hari ini. Nanti kita akan bicara mengenai bagaimana memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan sekolah rakyat. Sudah pernah dengar sekolah rakyat? Yuk kita cari tahu dari narasumber yang hari ini sudah rawuh, sekaligus nanti kita ngobrol untuk berdiskusi. Kira-kira mau dibawa kemana? Ini konsepnya seperti apa? Siapa yang boleh masuk di dalamnya? Apa support kita sebagai orang tua barangkali atau sebagai masyarakat? Bersama dengan saya hari ini sudah hadir 3 narasumber. Bapak Ibu sehat semua? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, ketugasannya banyak sekali tapi masih menyempatkan diri untuk datang ke podcast ini. Matur nuwun. Seperti halnya tagline Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta adalah melayani merantasi. Kita coba tagline-nya ya. Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta melayani merantasi. Melayani merantasi bukan hanya sekedar slogan, tapi itu yang benar-benar dilakukan sama Bu Idang dan kawan-kawan di Dinsos DIY. Nanti Pak Zasid, Pak Dewan kita juga pasti akan pengantikan karena ada fungsi pengawasan di sana. Kecuali Bapak yang kemudian kira-kira anggarannya gitu ya Pak ya. Oke, ada teman kita yang hari ini juga rawuh. Saya sapa dulu Ibu Endang, Pak Pintarsih SAMSI. Ini Kepala Dinsos Daerah Istimewa Yogyakarta. Ibu sehat? Alhamdulillah sehat. Saya lihat di media sosial Ibu ulang tahun terus kayaknya. Itu tanda Bu yang mencintai Ibu itu banyak sekali. Rekan-rekan ternyata bulan gitu. April itu bulan penuh berkah. Ya, betul. Ya, mudah-mudahan itu apa ya Bu, wujud dari cinta yang kemudian Ibu apresiasi ya dari kawan-kawan, karena Ibu juga memberikan itu untuk teman-teman kita di daerah istimewa Yogyakarta, gitu kan. Ketugasannya mencintai, menyayangi siapa saja. Pak Dewan kita sehat selalu. Alhamdulillah, Mas pun sehat. Bertemu dengan Bapak selalu inspiratif karena Bapak selalu cerita apa kemudian yang dilakukan untuk masyarakat ya Pak. Insya Allah. Karena kalau wakil rakyat itu ya benar-benar mewakili mereka, gimana menampung aspirasinya sekaligus juga menemani ketika mereka ada masalah. Ya, oke. Bapak Haji Muhammad Zazir, Sarjana Agama dari Komisi D dari BRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Semangat Pak Rawipun. Di antara kita ada yang namanya sangat pop sekali, Pak Dwi Boy. Kita dipanggil Mas Boy. Ingatnya catatan sipol. Mudah gitu. Masa mudanya Pak nonton. Iya, benar. Oke, dari BBPPKS, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial. Ya maaf ya. Kalau bilang kesejahteraan kok pasti keluarga ya Pak, pada kesejahteraan sosial gitu. Sebentar, Bu, saya boleh tanya dulu BBPPKS ini ya Bu ya? Ini menarik. Ini apa? Tupoksinya di mana? Kami BBPKS Yogyakarta itu merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Sosial yang bertugas untuk mendidik dan melatih seluruh potensi sumber kesejahteraan sosial. Misalkan bagaimana melatih teknik teknis, tenaga teknis di lapangan, serta lembaga kesejahteraan sosial. Gitu. Misalkan Tagana, PKH, TKSK, dan semuanya itu kalau yang melaksanakan diklatnya itu di Yogyakarta dengan regional kami dari Jateng, DIY, Jawa Timur, Bali, NTB, NTT. Oh, coverage-nya luas. Coverage ini. Sekarang di tempat penjaringan untuk sekolah rakyat. Ya, betul. Dan untuk di sekolah rakyat kami sesuai Permen 41 kami bertugas sebagai mendampingi dan mensupervisi untuk tenaga pendidiknya, bukan di gurunya tapi di tenaga pendidiknya untuk beda misalkan seperti wali asuh dan wali asrama. Bagaimana sistem mereka itu kami perlahan untuk mendampingi, dan saat ini memang baru kami mendampingi SR20 Sleman di tempat kami, kantor kami. Satu lagi SR19 Bantul yang ada di Sonosewu. Jadi dua ya? Dua. Sleman dan saat ini ya? Saat ini. Oh, berarti bisa bertambah lagi? Iya. Yang di sana ada berapa anak sekarang? 75. Yang di Purwomartani 75, yang di Sonosewu 200. Berarti 275? Ya, betul. Untuk SR, anak Ibu Endang ini? Tingkat SMA. Tingkat SMA. Ya, baik. Bu Endang nanti akan cerita selengkapnya soal SR ini, karena barangkali masyarakat semuanya belum tahu secara detail ya. Tapi pengetahuan itu penting
supaya mereka juga bisa ikut berkontribusi. Ya. Setidaknya kalau ada di antara lingkungan kita juga yang harus anaknya masuk ke sana, ini kita bisa mensupport ya, karena kita punya gambaran yang jelas. Jadi jangan meraba-raba informasi ya Pak Zazid ya. Kadang-kala itu yang membuat kita salah gitu kan. Orangnya bisa confuse antara SR sama Garuda ya kan. Ya. Nah ini yang seperti apa? Salah satu program presiden kita dalam tanda petik Bu. Ini salah satu programnya Pak Prabowo ya. Ya. Nah, ini punya SR gitu. Ya. Saya tadi sebelum acara ini berlangsung, saya bertanya sama Bu Ina, Bu SR gimana Bu? Bagus nggak? Bagus banget. Seperti apa bagusnya? Kita tanya. Sebetulnya ini bentuknya seperti apa? Mau Bu? Iya. Jadi terima kasih Mbak Indah, Pak Jasid, Mas Boy. Ya. Jadi ini memang perlu diketahui walaupun kita sudah berjalan 9 bulan ini ya. Karena SR dimulai 14 Juli 2025, kita tahun ajaran baru. Ya. Mulai SR menerima murid. SR ini, sekolah rakyat ini adalah sekolah yang digagas oleh Pak Presiden Prabowo Ya. untuk bagaimana memutus mata rantai kemiskinan. Maka yang desil 1, desil 2, kalau saya berbicara desil 1, desil 2, berarti orang yang paling miskin, gitu. Berada di yang paling miskin, desil 1, desil 2. Nah, ketika sekolah rakyat ini untuk dengan sistem boarding school, untuk menampung anak-anak yang memang harus sekolah, gitu, yang memang harus sekolah, memang harus dipaksa. Memang harus sekolah. Jadi anak-anak yang tidak hanya dia bermasalah ekonomi, tapi sudah bermasalah kompleks macam-macam. Misalnya dia ketika sudah terjadi dengan pelecehan seksual, mengalami pelecehan seksual yang dilakukan oleh bisa bapak tirinya, bisa pak D-nya, bisa omnya, bisa ayah kandungnya sendiri, begitu. Dan ketika berproses itu di dalam rumah itu, ibu kandungnya biasa-biasa saja, tidak berdaya. Nah, kemudian bagaimana mereka dengan tetap sekolah, di sekolah umum saat itu, karena yang terjadi ada yang umur 10 tahun sudah terjadi pelecehan seksual. Kemudian ada pembiaran begitu. Kemudian itu yang lakukan bapak tirinya. Lalu bapak tirinya itu awal si anak merasa ada tindak yang tidak senonoh gitu. Tapi lama-lama nyaman. Lama-lama malah menjadi kebutuhan, lama-lama malah terjalin hubungan seperti ya suami istri begitu di dalam rumah yang ada ibu kandung. Nah, itu ya. Nah ini yang ada masuk kita harus itu dia sekolah di sekolah rakyat, karena sekolah rakyat itu tidak hanya anak itu kita sekolahkan, tapi dia juga harus ada pendampingan, ada rehabilitasi sosial, bagaimana merubah perilaku, bagaimana merubah cara berpikir, bagaimana merubah juga soal imannya begitu. Nah ini semua yang dilakukan di sekolah rakyat. Oke, jadi yang bisa masuk ke sekolah rakyat itu adalah bukan hanya anak tidak mampu, tapi juga dengan berbagai masalah sosial. Atau yang rentan dengan masalah sosial. Oke. Mereka mendaftar atau gimana? Tidak. Jadi sekolah rakyat itu tidak ada perekrutan. Tapi bagaimana kita kan punya pendamping sosial di lapangannya, pendamping PKH. Nah ini yang kita bekerja sama dengan pendamping PKH ini untuk yang lebih tahu di lapangan. Anak-anak yang masuk di desil 1, desil 2 dengan kondisi seperti itu. Maka itu kita datangin. Kita datangin yang diberi pemahaman bukan hanya anaknya yang kita suruh sekolah, tapi juga bapak ibunya. Karena terjadi kita di tahun lalu, anaknya mau sekolah, bapaknya nggak boleh.
mau masuk SR, tapi bapaknya nggak boleh. Karena di SR kan boarding school, dia kan harus nginep dan pulang itu kan ada waktunya begitu. Nah ini yang jadi dua-duanya. Nah kemudian jadi dia profil rumah ada, profil anak yang mau sekolah kita assessment, profil orang tua juga kita assessment. Oke, ini tingkat apa? SMA, SMU? Sementara kemarin karena baru mulai, kita diperintah Presiden itu Pak Menteri Sosial diperintah Presiden itu kan di bulan Februari 2025, lalu Juli kan kita sudah harus jalan. Tahun ajaran baru ya soalnya. Iya. Nah, oke. Jadi kan ya semua memang awal itu existing dulu karena menyiapkan gedung itu tidak mudah, menyiapkan semua belum silabus dan lain sebagainya, kepala sekolah dan lain sebagainya. Makanya kerja bukan kerja ringan tapi kerja keras. Nah, alhamdulillah kita selalu diberi petunjuk, diberi kemudahan, koordinasi, komunikasi karena sekolah rakyat itu kolaborasi, bukan hanya Kementerian Sosial, tapi juga Kementerian Pendidikan, kemudian juga Kementerian PU. Ini berkolaborasi karena yang membangun atau yang merehab itu dari Kementerian PU. Kemudian yang menyiapkan semuanya sarana prasarana dan tenaga pendidiknya adalah Kementerian Sosial. Kemudian kepala sekolah, guru itu nanti dari Kementerian Disdasmen. Baik. Ini kita berkolaborasi itu. Nah kemudian terwujudlah SR sekarang ini di DIY. Jadi ketika di awal itu kan existing ya, karena kondisi memang harus Juli sudah masuk. Jadi ya tadi yang sudah dijelaskan Mas Boy yang kaitannya dengan gedungnya Kementerian Sosial yang dipakai. Kita dulu kenalnya BPKS gitu ya. Karena di situ B2P2KS itu kan tempat diklat. Dulunya kan tempat diklat juga bagi pegawai Kementerian Sosial ya. Kemudian untuk juga diklat SDM PSKS-nya. Kemudian karena fasilitas sudah lengkap di situ, maka siap untuk boarding school sekolah rakyat. Karena sudah ada kamar, ada ruang belajar, tinggal memang ada lab dan lain sebagainya. Dan memang menerima awal itu kita tingkat SMA. Baik. Itu. Ya. Ini berjalan berarti tadi berapa 9 bulan ya Bu? 9 bulan karena kita Juli tanggal 14 menerima, sekarang sudah di akhir April ya. Baiklah. Gitu. Itu berarti yang masuk itu yang mereka kemarin mau sekolah ke SMA. Jadi lulusan SMP. Jadi mau sekolah ke SMA afirmatif atau biasa umum begitu. Nah, itu yang kita assessment di situ. Baiklah. Sebetulnya angkanya berapa? Kalau tadi 75 sama 200 berarti 275. Tapi kalau di anak-anak yang semestinya bisa masuk ke situ ada angkanya ada berapa, Bu? Sebetulnya banyak karena kita kan tidak tidak merekrut ya. Karena ini kan waktu tahun lalu juga baru kita menjelaskan sosialisasi dan bersamaan kan itu kita sosialisasi bersamaan menyiapkan semuanya, sarana prasarananya, SDM-nya dan lain sebagainya. Jadi benar-benar kerja luar biasa. Maka yang kita ini tuh lalu itu ada 735-an yang ingin masuk sekolah rakyat di awal. Padahal belum jelas loh sekolah rakyat waktu itu gitu. Orang baru dengar gitu ya. Nah kemudian karena kita baru punya kapasitas di 275, maka ya yang kita seleksi di situ gitu loh 275 itu. Untuk di awal, tapi bukan lalu kita pembiaran ya. Yang lainnya kita tidak urus, tapi kita berkoordinasi dengan Dinas Dispora. Jadi kami minta dibantu untuk ada yang diafirmasi gitu, atau ada yang SLB. Karena kan ketika kita assessment juga banyak yang misalnya dia disabilitas berat gitu dengan disabilitas mental berat.
kalau dia masuk di SR kayaknya berat banget gitu. Tapi bukan berarti terus kita tidak menerima yang disabilitas, tidak ada. Kita nerima, kita semuanya pokoknya itu tidak ada yang kita bedakan. Cuman ketika benar-benar dia disabilitas mentalnya berat, maka itu harus di SLB. Maka nanti kita berkoordinasi dengan Dispora untuk kita minta carikan sekolah yang terdekat dengan rumahnya, begitu. Tapi tetap dalam pendampingan pemantauan kami. Nah, ini yang tentunya di sekolah rakyat pun ini pendidikan karakter yang lebih banyak. Hampir 80% itu pendidikan karakter karena akan merubah perilaku. Kemudian di sekolah rakyat nanti ketika kita tidak membedakan oh dia intelijensinya rendah gitu, enggak. Cuman waktu tes awal masuk ada tes ya? Kesehatan. Oh, tes kesehatan. Bukan tes, cek. Oh, cek kesehatan. Jadi cek kesehatan itu ternyata hasilnya 80% juga kurang gizi atau gizi buruk gitu ya, kurang gizi. Karena anemia, berat badan tidak standar gitu ya. Maka itu yang diperbaiki ketika dia masuk di sekolah SR, gizinya, kemudian hidup harus bersih, disiplin. Nah, cerita awal anak-anak masuk SR itu luar biasa. Malam pertama kamar-kamar kayak kapal pecah semua. Oh gitu? Iya, karena fasilitas kan bagus, ada shower, kloset duduk gitu ya, AC. Nah, mereka tidak biasa tidur dengan AC, tidak biasa mungkin mandi dengan shower. Malam pertama pada patah semua itu showernya. Kemudian AC juga mungkin mati hidupnya enggak ini. Jadi ya begitulah ceritanya. Semua menyesuaikan dinamika. Tempat tidur yang harusnya terpisah 2 orang dijadikan satu. Nyantelkan sarung, mukena, baju, udah ada karu-karuan. Nah, maka di sekolah rakyat itu dididik bagaimana disiplin, dia harus bangun jam berapa. Dia subuh harus yang muslim ibadah atau yang Katolik pun juga kan ada ibadah pagi. Nah, itu yang kita arahkan di sekolah S. 80% karakter ini menarik ya, karena memang harus membentuk karakter mereka menjadi karakter sesuai dengan karena nanti ketika dia terbentuk karakternya, ibadahnya semakin bagus, dia akan kecerdasannya juga ketika diasah akan mengikuti. Itu yang kita lakukan di sekolah SR. Baiklah. Bu Endang, dari cerita yang beberapa menit ini tadi bisa tergambar seperti apa sebetulnya kondisi di sana. Nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol ya, karena Mas Boy kan juga ada di sana, bisa melihat seperti apa langsung dan sebagainya. Tapi saya Pak Dewan dulu. Pak Dewan, 700 sekian, ini 275, ibaratnya ini sepertiga aja belum ya sebetulnya. Jadi ini kondisi masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta dengan kondisi dengan seperti yang tadi digambarkan, artinya anak dari DC12, kemudian mereka bermasalah punya kerentanan dan lain-lain. Jadi keprihatinan kita semua sebetulnya. Apa yang Bapak sampaikan? Ya, yang pertama yang saya sampaikan adalah bahwa ini kan termasuk program strategis nasional ya. Salah satu program yang melibatkan pemerintahan daerah. Saya tidak komentar program strategis nasional yang lainnya. Sehingga kami, Komisi D dengan Bu Endang ini sejak awal sudah koordinasi terus. Sudah komunikasi terus. Sehingga kami paham. Memang di awal itu orang menyaksikan kaitan dengan SR. Kenapa harus ada SR? Kenapa harus ada RS sementara Jogja ini kan kota pelajar. Nah, setelah tahu kenapa harus di dinas sosial? Ya, setelah tahu maksud dan tujuan ini SR ini sangat bagus sekali menurut kami dan kami mengikuti terus. Kami pernah datang ke yang Kalaseng, kemudian sebelumnya ke Solosewu yang sekitar 200-an, ini paling banyak. Saat itu rekrutmennya paling banyak se-Indonesia. Beliau janji juga mau melatih karate. Karena kebetulan saya ketua Forki, kalau seandainya dibutuhkan kami pun siap.
Karena Jadi bisa untuk di bela situ diri, olahraga. lebih pada pembentukan karakter. Karakter. Oh, disiplin. Karate bela diri itu Sportif. tidak harus untuk bela diri, tidak harus Tidak. untuk tidak. Membentuk. Tapi pembentukan karakter, Ya. karakter buildingnya. Betul. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa program ini sangat bagus. Karena apa? Pesertanya kan tidak kemudian ada rekrutmen, pendaftaran, ada PPDB dan sebagainya. Tidak. Rekrutmennya berdasarkan kerja dari LKS yang ada, Ya. PKH dan sebagainya. Kan Pendamping. pendamping PKH, artinya kan tahu persis siapa, di mana yang harus menjadi peserta, kriterianya seperti apa. Terutama yang diprioritaskan adalah desil 1, desil 2. Tidak hanya masalah perekonomian saja, tapi yang punya permasalahan sosial. Artinya apa? Ini tidak kemudian menjawab keraguan tadi itu. Tidak kemudian mengambil ceruknya lembaga-lembaga pendidikan baik negeri maupun swasta yang ada di DIY ini. Ini berdiri sendiri dan ceruknya ini sudah sangat spesifik. Dan ini merupakan program yang harus kita dukung. Oke. Ya. Ini sebentar. Operasionalnya dia dari mana sebetulnya? Dari pusat, pusat. semuanya. Oh, dari Pusat. ya. Ya Dari memang pusat kemarin semuanya. terus terang saja dari DIY juga menganggarkan. Cuma nggak terlalu signifikan lah. Hanya pendamping sedikit saja. Tapi lebih banyak dari pusat. Oke, baik. Seperti ini apa dana dari pusat seperti ini kami sangat mendukung sekali karena Pak melibatkan instansi kami dan kami tahu persis dan ini betul-betul outputnya nanti bisa kita harapkan sebagai pembanding, Mbak. Saya juga produk pendidikan boarding school. Oke. Saya di Mualimi, pondok pesantren, 6 tahun SMP SMA, di mana di situ lembaga pendidikan dari Muhammadiyah yang lebih memprioritaskan pendidikan agama, walaupun umumnya juga tidak ketinggalan, sekarang sangat besar. Oke, jadi Bapak punya experience lah. Ya, experience. Artinya apa? Dengan pola boarding semacam ini, pembentukan karakter ini sangat efektif sekali. Karena 24 jam. Nah ini kan teman-teman, dari Bapak ini kan, Mas Boy ini kan, bukan menyiapkan tenaga pendidiknya. Lalu sih Pak Boy, tapi sebagai pendamping kakak asuh dan lain sebagainya. Karena apa? Apalagi siswa-siswa ini kan dari desil 1, desil 2. Pasti punya permasalahan sosial, punya permasalahan pribadi, punya permasalahan psikologis, punya permasalahan ekonomi. Segudang masalah dia sudah tampung, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan sendiri pun itu butuh treatment. Apalagi harus belajar, apalagi juga harus mengubah mainstream, pola pikir, dan lain sebagainya. Nah, ini sangat penting sekali. Sangat membantu masyarakat. Sebagai pembanding program strategis nasional, hanya sekolah rakyat yang tidak diserang oleh netizen. Walaupun netizen itu tidak selalu benar, loh. Ada buzzer-buzzer dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah ada. Nggak pernah ada. Ini menjawab Pak, supaya masyarakat juga tahu sebetulnya seperti apa. Saya sebagai anggota dewan, mitranya Bu Endang, saya punya kewenangan untuk mengkritisi. Kalau salah ya, saya kritisi salah. Tapi SR ini sangat strategis sekali dan solusi untuk anak-anak kita yang punya masalah sosial, masalah ekonomi dan lain sebagainya. Oke, baiklah. Terima kasih banyak. Ini produk boarding school juga. Jadi bisa cerita ya Pak? Oke. Iya, bangunnya diatur, merasakan Iya, merasakan. Kita harus bangun sebelum subuh. Ya, habis subuhan kita kemudian belajar. Habis belajar kita olahraga, tentang sarapan, habis masuk itu sekolah. kita masuk sekolah. Istirahat. Walaupun mungkin ala militer, tapi dalam rangka pembentukan karakter itu penting sekali. Saya ketua Forki, saya karateka, ya, kebetulan dan lima internasional, ya saya produk dari disiplin. Itu merupakan sesuatu modal, yang sangat bagus sekali untuk pembentukan karakter. Ya kadang-kadang orang sangat sulit menerima disiplin yang tinggi, kadang-kadang orang tuanya malah sekarang ini kalau guru agak keras sedikit
Jadi lapor ke lapor ke ombudsman dan lain sebagainya. Padahal tujuan guru, tujuan pendidik ini kan membentuk Baik. karakter. Ya kadang anak itu dididik dengan halus bisa, tapi kadang-kadang juga butuh kekerasan. Kekerasan bukan dalam artian keras. ya. Butuh keras, disiplin, lebih pada disiplin. Maaf saya koreksi, disiplin, bukan keras. Nah ini dalam rangka untuk membentuk karakter ke depan. Oke, baik. Siap. Terus mana Pak Sasid? Sekarang ke Mas Boy nih. Iya. Cerita dulu Mas Boy. Ya, saya mau kalau dari Pak Yazid dari Mualimin ya, kayak ada sanad matannya. Saya mengutip ya. Jadi kayak bahwa kami mendengarkan dari Pak Sekjen yang mendengarkan dari Pak Prabowo bahwa permasalahan anak sekolah itu kan mandek selama beberapa tahun ini. Oke. Sekarang mau fair-fairan aja. Emang ada sekolah yang benar-benar pure 100% gratis? Negeri pun tidak ada. Pasti ada uang infak apa, ada uang outing, piknik, pasti ada apa-apa. Seperti itu. Itu fakta yang di lapangan. Makanya Pak Presiden Prabowo coba memilah 3 yang normal di Dikdasmen, yang untuk bermasalah secara sosial dan ekonomi ada di Kemensos, yang untuk mengejar Indonesia Emas 2045 ada di Garuda. Oke ya. Nah, di Kemensos itu yang akhirnya yang masalah sosial ekonomi diserahkan ke Kemensos. Saat ini ada 78 sekolah rakyat se-Indonesia. Ada 78, 2-nya ada di DIY. Nah, Existing ya. Existing ada 2 di DIY. Nah, yang sudah jadi ya. Nah, itu menjawabnya Yang gitu. menyusul 106 Iya, calonnya. galur. Kami membiayai pakai APBN. Bukan ini yang existing. Kami coba ingin biar yang existing Purwokerto sama merasakan rakyat. zona seru. Dari celana dalam sampai sampo, sabun, baju, spray, semua seragam dibiayai oleh kami, dibiayai oleh negara melalui Kemensos. Fasilitas semuanya. Tapi itu untuk fasilitas. Jadi mengurangi. Nah, kenapa sih anak-anak siswa ini diambil dari mayoritas dari KPM, keluarga penerima manfaat bantuan PKH. Diambillah itu, kan mengurangi beban dia, mengurangi beban karena secara ekonomi, secara masyarakat itu kan bukan cuma beban sekolah, ada beban biaya transport berangkat sekolah, akhirnya harus pakai pakaian, harus apa, jajan gitu. Nah, ini kita mengurangi itu. Nah, biar nanti penerima manfaat ini yang sudah ikut PKH nanti selanjutnya oleh Kementerian Sosial itu akan disupport dalam hal bantuan usaha mandiri si orang tua, si orang tua. Si anaknya kami masukkan dulu biar mengurangi beban dulu. Ada 2 hal itu. Jadi orang tuanya digarap oleh teman-teman pendamping PKH. Ya. Untuk anaknya digarap oleh sekolah rakyat. Kayak gitu. Nah, itu yang coba diurai pelan-pelan. Jadi kalau 275 siswa, misalkan lah, emang sih ada beberapa anak yang satu keluarga ya. Taruhlah 275 keluarga kan lumayan mengurangi beban ekonomi si orang tua. Iya, pasti. Ya, oke. Benar kata Bu Kadis bahwa bukan cuma ekonomi ternyata pas di jalan. Awal asesmen dari 730, saya terlibat dari seleksi itu sama Mbak Siti, sama semua PKH. Seminggu kami itu pulang jam 12 malam terus buat dari 790 ke 275 itu debatnya gila-gilaan itu. Kenapa? Jadi kita coba objektif benar siapa yang memang berhak. Dan memang di lapangan tidak hanya desi 1-2 ternyata. Ternyata memang data-data yang dari belum terupdate pada saat itu dari BPS gitu. Ternyata ada anak yang memang butuh banget tapi nggak masuk desil. Ada di desil 8, ada di desil 10. Tapi pas kita turun ke lapangan, ini masuknya desil. Misalnya apa sih? Ya, desil itu adalah salah satu. Bukan. Misalnya dia kenapa? Desil berapa? Apa masalah dia sehingga dia masuk SR? Dia yatim. Rumahnya sangat kurang gitu. Datanya dia tidak masuk. Tapi akhirnya ada pendamping PKH yang merasa peduli, Pak coba tolong diseleksi, mana tahu kalau dapat, alhamdulillah enggak ya sudah. Kalimatnya gitu. Akhirnya kita lihat, lapangannya begitu. Secara ekonomi dia anak yatim, ibunya tidak berpenghasilan, hanya dibantu oleh keluarga-keluarga si ibu. Kayak gitu-gitu kan banyak. Nah, jadi data itu Mbak Indah, ini biar jelas semua ya. Data yang data itu kan data DTSN, data tunggal sosial ekonomi yang dikeluarkan oleh BPS pusat, kan begitu, bukan Kemensos lagi ya. Kalau dulu kan DTKS, sekarang DTSN.
Nah, ketika data DTSN itu turun ke daerah, Ya. gitu, masuk desil 1 sampai 10, kita semuanya ada di DTSN. Oke. Pak Jas itu udah cek belum ya? Hmm. Jadi desil 1 sampai 10. Nah, untuk penerima manfaat bansos, itu kan kita ada aturan Permensosnya desil 1 sampai 5. Ya. Oke. Nah, tapi untuk SR ini desil 1 sampai 2. Wah. Jadi berarti kan yang paling bawah nih, yang paling susah gitu ya, harus kita angkat begitu. Nah, tapi DTSN itu yang dikeluarkan oleh BPS itu juga belum tentu 100% Valid. zero. Oke. Kan begitu. Ini bisa tertangkap begitu Ya, ketika maka kalau di DIY kita punya dinas sosial kita punya data di rumah besar di Manunggal Raharja, Betul, ya. data kemiskinan daerah. Ya. Maka itu yang menjadi panduan untuk kita menyepadankan data DTSN tadi. Oke. Kayak podcast ini pernah juga soal itu dibahas ya. Ya. Maka ada yang di DTSN dia desil 1, desil 2. Tapi di data kami enggak, ini dia masuknya di desil 6 Oke. atau Tapi 5. layak, gitu. Iya. Nah, kita cek. Oh benar. Berarti ini juga harus diganti. Kan begitu. Ya. Nah, ada yang di DTSN itu dia desil 6 atau 8, di data kami desil 1, desil 2. Gitu loh. Okay. Nah, ini yang kita ketika kita sepadankan, wah nggak benar nih DTSN-nya. Maka ini kita usulkan untuk dia bisa masuk di data desil 1, 2 lewat kita SIG-NG, aplikasinya Kemensos, untuk nanti Kemensos mengusulkan ke BPS untuk ada pengolahan data kembali. Baiklah. Nah, itu yang kita lakukan. Ya, clear ya soal ini. Clear. Saya lebih ingin Mas Boy cerita soal kondisi yang ada di lapangan. Oke, supaya orang tahu SR itu setelah seperti itu dari data itu Ya. ternyata banyak masalah sosial. Oke. Kita asesmen ulang. 275 kita asesmen. Oke. Masalahnya ekonomi ini, masalah sosial ini. Ya. Betul sekali kata Bu Kadis. Banyak banget. Baik. Kalau Ibu Kadis ada yang yang anak Kulon Progo itu yang misalkan yang seksual, ada yang memang pernah putus sekolah, ada yang memang dia kecanduan untuk Narkoba? minuman ciu, ada kecanduan sudah. Itu gimana coba petain. Nah ternyata pas kita tes, yang agak kami kaget adalah cek IQ. Oke. Itu cukup kaget kita. Karena rata-rata di bawah. oke, baiklah. Bagaimana cara Ya. kami bertugas adalah memaintenance itu. Guru akhirnya dibikinlah istilahnya retreat waktu itu. Ya. Retreat guru, jadi jangan Retreat sampai kepala sekolah. Nah, guru-guru ini kan kecuali ke sekolah-sekolah kan memang sudah PNS pendidikan ya. Kalau guru-guru ini kan rata-rata fresh graduate. Oke. Nah, kalian jangan mengeluh kalau pengen siswanya pintar, ya nggak mungkin. Gitu. Kami Karena coba kondisinya seperti itu. Oke. Tenaga pendidiknya gimana? Oh ya gimana caranya dari kalau guru jam 7 sampai jam 3 sore. Jam 3 sore sampai jam 7 pagi tugasnya tenaga pendidik. Oke. Berapa orang dari tempat penyertaan kan 200 ya? 75. 75. Oke. Berapa guru, berapa tenaga pendidik? Ada info? Ada sekitar sekarang nambah lagi nih baru itu Ibu ya. Ya, oke. Jadi ada 20 sekian itu, saya persisnya karena banyak baru Ya, ini. ya. Terus untuk tenaga pendidik juga tambah lagi kemarin 8 jadi sekitar 38-an. Oke. Itu 75 berapa laki-laki, berapa perempuan siswa? 75 itu beda satu kok itu. Oh, beda Imbang. satu. Imbang. Beda separuh-separuh. Beda Imbang gitu menang. ya. Berapa kamar di sana? Kamarnya itu kami satu Berdua. kamar 2. Satu kamar isi 2 orang. 2 orang. Oh, jadi yang AC nyala itu dan sebagainya. Ini memang agak beda Dua karena tadi sampaikan Bu Kadis bahwa di tempat kami biasanya buat Untuk diklat. diklatnya pegawai orang. AC. Makanya AC, Yang di Sulawesi enggak? shower. Oh, yang suara saya nggak AC. Enggak. Mohon maaf kalau mau Kipas cerita, angin. mohon maaf agak mungkin lucu atau jorok ya. Ada satu anak 3 hari tidak bisa BAB. Perkaranya WC-nya duduk. Oh, oke. Akhirnya kami carikan WC yang WC-nya jongkok kan di pos satpam. Dia bisa, alhamdulillah Pak, makasih. Oh, Nah, ini hal-hal- dinamika yang terjadi seperti Hal-hal itu. kayak gitu aja kita ternyata begini. Oke, kita buka lagi, bedah lagi. Oh, ya gimana? Nah, memang yang kami maintain sampai sekarang adalah alhamdulillah saya bersama dinas sosial terutama Pak Parmin ya Bu, untuk ketika kita ngajarin
gini loh kalau ada masalah kita bikin ini, ajarin asesmen, kita ajarin yang namanya case record, kita ajarin namanya case conference. Case conference itu rapat untuk menentukan kalau ada masalah siswa. Terus permasalahannya seperti apa? Bersama dinas sosial kami ada satu masalah siswa di SR20. 20 yang mana? Yang Purwo, Kalasan, itu sampai 4 bulan baru final. Karena kami ingin melihat progresnya wali asuh, wali asrama, guru, itu ngapain saja sudah akan ada masalah A. Oke, berarti target kalian bikin ini, melakukan pendampingan seperti ini nih. Nah, akhirnya kami, BPPKS adalah mendampingi guru-guru dan mendampingi tenaga didik buat menyelesaikan masalah itu. Tanpa kami harus turun langsung, kami mau maintenance situasi aja. Kayak gitu. Sebesar apa sih masalahnya sampai 4 bulan baru selesai? Masalahnya kalau anak itu dikeluarkan, haknya kan tercabut sebagai siswa. Emang sulit untuk mencari sekolah untuk pindah. Ketika di tengah-tengah kan. Berarti kami coba maintenance dulu, oh berarti harus diapain? Oh udah selesai. Akhirnya anak itu juga akhirnya keluar, tapi dengan cara apa? Oke, kita latih ini, kita titipkan ke dinas ke mana Bu? Yang Godean, balai rehabilitasi. Selesai itu dikasih vokasional, nanti setelah ajaran baru, dia masih siswa. Dia dapat pelajaran juga, tapi dapat vokasional, ini anak ini kuatnya di praktek. Kalau di teori dia nggak nyampe. Oke, solusinya begitu. Akhirnya nanti selesai, udah dia selesai ajaran baru, nanti kita salurkan ke pekerjaan, kayak gitu-gitu. Atau misalnya kita salurkan ke sekolah lain, kayak gitu-gitu. Baiklah. Ini sedang bertanya soal bagaimana kondisi yang ada di sana. Artinya serumit apapun masalah itu akan dicarikan solusinya. Oke. Boleh kita bantu masyarakat untuk mencerna kondisi yang ada di lapangannya supaya orang lebih lebih paham. Ibu kalau ke sana ketemu sama anak-anak apa respon dari mereka? Iya, jadi tadi yang diceritakan Mas Boy itu bagaimana ini kan boarding school ya. Jadi kenapa ada tendik di sana? Ada pengasuh. Pengasuh itu sebagai pengganti orang tua. Jadi yang mendampingi mereka dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Ada wali asrama, ada wali kelas. Jadi ini semua punya peran gitu. Tapi memang yang paling berat ini memang di wali asuh. Karena dia dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, dia harus tahu anak-anaknya ngapain kondisinya aja. Atau ngapain saja itu seperti apa. Nah, kemudian kepala sekolah di SR ini berbeda dengan kepala sekolah di sekolah umum. Karena kepala sekolah ini juga harus tahu permasalahan anak. Maka kepala sekolah, guru, ini tidak sama dengan sekolah umum. Jadi dia juga harus berkoordinasi dengan wali asuh, wali kelas, wali guru BK. Dia harus berkoordinasi. Dia harus tahu permasalahan anak. Maka ketika ada masalah, tidak ada terus langsung sudah dikeluarkan saja, dipulangkan saja. Itu yang pertama terjadi. Karena senyatanya sebetulnya anak yang di situ adalah anak yang bermasalah. Jadi kalau ya saya memahamkan itu ke kepala sekolah waktu awal. Sekolah SR ini memang anak kita urus anak yang bermasalah. Untuk dia menjadi anak baik. Jadi tugas kita memang mendampingi, meluruskan. Maka kalau panjenengan apa-apa terus keluar, ini tidak solusi, tapi menambah masalah baru. Ya ini ibaratnya volatilitasnya maka tadi tinggi, yang diceritakan Mas Boy itu kenapa lama? Kita berproses, jadi semuanya ikut bertanggung jawab. Kenapa ada CC untuk assessment? Assessment itu untuk semua berbicara, wali asuh berbicara, kenapa dia begini, kemudian wali murid berbicara, guru berbicara, kepala sekolah berbicara, begitu. Nah, lalu kan di situ kita dilibatkan ya, dinas sosial selalu minta dilibatkan, begitu. Nah, hasil CC itu nanti kita olah, anak ini kita apain, kan begitu. Nah, seperti contoh lah, terjadi kasus, wajar kan, namanya saja SMA. Kalau pacaran, kayaknya jatuh cinta itu normal kan? Nah, padahal jatuh cinta dia normal, dia sudah dengan bawa masalah dari rumah. Nah, itu. Bisa dibayangkan ya Mbak Ina ya. Nah,
Kan udah kompleks nih masalah dia dari rumah. Kalau cuman pacaran biasa, biasa aja tuh. Tapi dia tidak pacaran biasa, begitu loh. Ya. Karena udah penuh dengan pengalaman. Nah, disitulah namanya pendamping, pengasuh, itu dia harus bisa mendidik gitu loh. Oke. Ini nih yang penting sekali. Baiklah. Nah, ini yang kami namakan ya rehabilitasi sosial di situ. Baik. Jadi ini luar biasa memang. Ya. Dan 275 dengan berbagai masalah kemarin, sekarang itu kalau yang tidak lihat di awal, terus lihat sekarang, ini Beda banget nggak ya. ada masalah, udah pada bagus semua, bersih semua, Alhamdulillah. pintar semua, iya. gitu kan. 9 bulan ini bermanfaat gitu. Iya. Oke. Jadi Pak Yasid waktu itu ke sana itu baru Masih baru. 1 bulan ya. Iya. 1 bulan saja sudah ada perubahan yang sangat luar biasa kan. Dengan Berarti boleh dengan tentang untuk semua guru dan pendidiknya. iya, dengan perubahan-perubahan itu. Oke, baik. Karena tadi ketika Pak Zazid cerita soal experience-nya ada di boarding school pun ini buat kita kan ini insight ya. Ya. Jadi bagus ya. Kadang-kala kan memang mungkin yang anak-anak tidak bermasalah aja orang tua ngecolokin seringkali berat gitu. Bener nih mau boarding school nih. Nanti kalau kenapa-napa dan sebagainya. Tadi yang menarik kadang jatuh cinta. Jatuh cinta anak-anak biasa sih kadang-kala tidak apa-apa gitu. Iya. Tapi kalau mereka sudah punya masalah di rumah Ya. dan itu lebih kompleks lagi, punya pengalaman buruk soal itu, ini akan jadi masalah. Ya. Itu yang kemudian tantangan tersendiri bagi Ya. guru dan tenaga pendidik Pendidik. gitu. Pak Dewa, komen dulu Pak Dewa. Ya, terkait dengan masalah yang terakhir, yang menurut saya tenaga pendidik dan pendamping ini harus betul-betul jeli. Kemudian mencari treatment yang baik. Ya, sementara jatuh cinta itu alami, fitrah. Ya. Tapi sementara ditunda dulu lah, karena ada tugas untuk belajar. Ya. Apalagi sudah terbebani dengan permasalahan-permasalahan Atau sosial. saling mensupport. Nah, Ya. saling mensupport dan Cinta yang sebagainya. menguatkan Pak. Dan saya yakin ini bisa. Bisa. Karena apa? Di boarding school ya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya pun pernah di boarding school. Ini yang memperhatikan, karena kan orang tua nggak ada. Yang memperhatikan itu justru banyak. Kalau kami dulu ada ketua kamar, karena kami di asrama. Kemudian ada ketua kelas, karena sekolah kami juga tidak lepas dari asrama. Kemudian ada pembimbing, guru pembimbing. Kemudian saat itu ada direktur. Kalau permasalahan tidak terlalu serius, tidak sampai kemudian pada Pak Direktur. Kalau yang ringan-ringan mungkin di kamar atau di ketua kelas. Baru misalnya agak berat mungkin di pembimbing. Apalagi kalau saya lihat tadi mungkin sangat banyak sekali, bahkan rasionya mungkin lebih sedikit yang dibimbing dan pembimbingnya. Sehingga apa? Perhatian ini amat sangat cukup untuk kemudian mendeteksi apa yang terjadi pada anak-anak kita. Sehingga tahu persis konstruksi permasalahan, kemudian melakukan treatmentnya seperti apa. Dengan kata lain, sebetulnya orang tua dari teman-teman kita yang masuk ke SR itu tidak perlu khawatir. Tidak perlu karena khawatir. perhatiannya justru mungkin lebih besar daripada Yeah. ketika anak-anak. Yang harus dikhawatirkan apa? Untuk urusan makan sangat tercukupi. Orang tua fasilitas belajar bahkan tidur pun dari enak, kaos ya. kaki, celana dalam sampai baju dan lain sebagainya Sampai itu pembalut. disiapkan semua. Pembalut urusan pribadi pun disiapkan oleh Kementerian oleh Sosial. Kementerian Sosial. Artinya sudah amat sangat cukup, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Nih. Ya, Sudah tercukupkan semua. Baiklah. Ya. Tadi yang di depan sih kita sudah ngobrol ya, anak-anak bermasalah bukan hanya karena dia rentan terhadap sesuatu, bahkan tadi korban kekerasan seksual, mungkin dia yang tadi apa, cium, ketagihan, ada yang masalah-masalah lainnya, itu semua tumplek di sana. Nah karena ini perlu treatment khusus, sehingga tenaga pendidik maupun guru ini yang punya kemampuan khusus untuk menangani. Iya. Jadi sudah memang ada pelatihan untuk guru dan tenaga pendidik lainnya. Sudah ada diklatnya. Jadi memang ini SR kan khusus ya, untuk penanganan khusus begitu. Jadi pendamping pendidiknya pun sudah ada diklatnya. Sebelum mereka
untuk mendampingi anak-anak di Ya, jadi mereka sudah punya kemampuan untuk bisa mendidik anak-anak yang sudah seperti punya ini. ilmunya dan sudah mengerti nanti bakalan masalah-masalah itu yang dihadapin seperti ini. Oke. Ini barangkali media sosial mestinya berperan ya. Seringkali kalau kita bandingkan dengan apa yang dilakukan KDM di barak seperti apa, orang kan lihat gitu kadang-kadang. Boleh nggak sih suatu ketika itu juga muncul bahwa sekolah rakyat itu seperti apa? Ini saya sebagai masyarakat ya. Jadi kita pun dengan media itu sudah sangat terbuka. Bahkan kami malah meminta juga untuk dipantau supaya kami juga lebih kuat lagi begitu untuk karena ini kan kerja kolaborasi. Seperti contoh yang di Kalasan atau yang di Sono Sewu existing ini. Kita juga dengan dinas OPD yang di Kabupaten Bantul dan di Kabupaten Sleman begitu. Untuk berkontribusi, misalkan di Satpol PP-nya, kita memang ada satpam di SR itu. Tapi kan alangkah baiknya Satpol PP dari Bantul, dari Sleman juga punya membantu. Dan itu sudah kita lakukan. Nah, ada apa-apa nanti kita berkoordinasi. Untuk apa? Untuk kebaikan anak-anak yang ada di SR ini. Seperti itu. Ya, yang kita lihat sih tadi katakan karena ini ruangannya dulunya biasanya buat pimpinan, artinya makanya satu kamar hanya 2 orang gitu. Yang di Sono Sewu terus begini. Sama, cuma bedanya hanya tidak pakai AC gitu aja. Gini, kalau Sono Sewu itu karena dulu kan itu tempat penelitian, balai penelitian. Jadi ruangannya kan besar-besar. Nah, besar-besar itu kita sulap memang untuk kamar. Untuk kamar-kamar. Maka kalau di Sono Sewu itu dia satu kamar itu bisa sampai ada 10 orang. Satu rumah. Jadi modelnya cottage gitu. Kalau di Sono Sewu boleh cottage. Rumah ya, rumah. Jadi di situ nanti ada pengasuh, ada kamarnya pengasuh juga. Begitu. Di cottage itu. Jadi dia bentuknya satu rumah. Maka sekamar itu banyak gitu. Tapi belajarnya mejanya sendiri-sendiri, lemarinya sendiri-sendiri, tetap sama fasilitasnya dengan yang sekamar 2 orang. Cuman yang di Sono Sewu memang pakai kipas angin. Tapi yang di sana karena sudah existing begitu pakai AC. Tapi anak-anak itu tidak suka pakai AC, maka jendelanya dibuka. Seperti itu. Pakai api angin berokos. Angin alami. Bisa lihat pesawat dari sana kemari. Berarti pernah masuk ke sana ya? Iya, saya juga ada beda ininya plus minusnya ya. Kalau di Sono Sewu itu tempatnya lebih luas. Mereka untuk berekspresi lebih lagi. Terus ada rusanya. Jadi pertanyaannya berarti siapa yang di Purwomartani, siapa yang di Sono Sewu? Begini. Jadi kenapa ada yang di sebetulnya tidak ada masalah karena kita yang kita layani adalah SDIY. Karena kan tingkat provinsi. Jadi SDIY. Jadi di Sono Sewu itu tidak karena di Bantul lalu orang Bantul semua. Bukan begitu ya? Tidak seperti itu. Hanya memang ketika kita awal mereka di assessment itu ya Bantul karena dekat di Bantul, lokasinya di Bantul seperti itu. Kemudian yang di Purwo Sleman kan begitu. Tapi semua ada 275 itu SDIY, ada Gunung Kidul, ada Ponorogo, ada kota, ada seperti itu. Ya, terus yang jadi pertanyaan juga, mereka boleh pulangnya kapan? Boleh, jadi kayak kemarin libur sekolah. Pulang, boleh? Boleh pulang, tapi dengan catatan kita juga sebagai yang pendamping itu juga mengawal di rumah. Begitu. Karena jangan sampai ketika dia sudah 6 bulan, 8 bulan bagus di SR, terus dia pulang seperti dia dulu jadi nol lagi. Nah ini yang kita jaga begitu. Lalu ketika ada yang permasalahan khusus kalau dia pulang tuh malah itu jadi masalah, nah kita tidak boleh pulang. Maka rumah ketiga mereka adalah balai-balai kami yang di dinas sosial.
kami kan punya 6 balai. Ya. Ada balai wanita rawan sosial ekonomi, ada balai rehabilitasi remaja. Nah, maka ketika kita lihat permasalahannya, kan ada laki, ada perempuan, begitu. Jadi itu menjadi rumah ketiga mereka. Jadi healingnya mereka ya. Jadi nggak pulang. Dan di balik kami ada pendamping, ada pengasuh juga, karena kan juga ada anak-anak juga kami di sana. Baiklah. Jadi dia dapat keluarga baru lah. Keluarga baru. Dan pemandangannya juga menjadi baru. Ya. Jadi bukan hanya di lingkungan sekolah saja. Ini bagus ya Pak Presiden bisa begitu ya. Ada yang berantem nggak Mas Bun? Ya kalau sebenarnya repot itu berantem kalau perempuan. Oh, malah perempuan? Ya jadi mereka kayak nggak mau temenan gitu. Akhirnya kita coba tapi gitu kayaknya ada yang saya telepon. Oleh asuh, ini ada yang coba diajak ngobrol kenapa. Jadi kalau yang kalau laki-laki malah nggak ada. Kalau di 20 Sleman ya, itu tidak ada sama sekali. Tapi kalau yang perempuan tuh kan nggak saling menyapa gitu. Baper kali ya. Baper-baperan. Lucu nih kalau anak-anak perempuan kayak gitu. Iya gitu. Ya itu malah tuh, aduh ini gitu doang sih. Tapi memang kalau menambahkan tadi soal izin pulang, selain itu juga ada izin ketika ada keadaan memang harus pulang. Diizinkan itu maksimal 3 hari. Jangan darurat, misalkan ada saudara yang nikahan pun boleh pulang. Oh boleh. Terus salah soal komunikasi HP. HP itu memang ada jam HP. Oh, jam boleh bawa HP? Boleh bawa HP, dititipkan oleh wali asrama. Yang hanya boleh dibuka dari Ba'da Isya sampai nanti apel malamnya 9. Oh, itu kesempatan di situ. 1 jam. 1 jam. Lantas juga ada laptop buat kalau ketika mereka mengerjakan didampingi oleh wali asramanya itu. Menggunakan laptopnya. Laptop anak-anak itu dapat laptop untuk mereka kan 1 orang 1 laptop. 1 orang tuh. Laptopnya dapat ya? Ya. Iya. Lengkap semua. Chromebook. Bukan. Laptop. Oh, iya. Tapi penggunaannya didampingi oleh ibu asramanya lah ya, gitu ya. Betul. Oh, iya oke. Tadi yang 2 itu tadi tetap ada kayak ibu asramanya ya? Yang 1 kamar 2 orang. Karena beda-beda makanya kalau beda-bedanya si Purwo dengan Solo Sewu itu adalah model cottage. Kalau cottage itu satu cottage, 1 asrama, wali asrama. Kalau di Purwo itu ada 3 wali asrama, dia hanya perempuan dan laki-laki. Jadi piket mereka menggantian satu kan cuma sedikit Mbak Indah, kan cuma 75. Nah, ada pengasuh perempuan dan ada pengasuh laki-laki dan ada juga koordinator pengasuhan. Oh, jadi bedanya itu. Wali asrama itu memang koordinasikan itu. Oh, gitu. Tapi kan perhatiannya tetap sama ya. Sama. Dan di Puro itu kan tidak seluas Sono Sewu. Ya. Jadi pantauannya lebih gampang. Oh, iya, oke. Gerakannya mereka cepat diketahuin. Gitu. Untuk prestasi Mbak Indah, itu kemarin ada yang seleksi itu ya, Paskibraka Sleman. Ada yang dapat. Udah sampai seleksi kedua. Ada yang lomba lari juga juara. Macam-macam sudah banyak, mereka juga ikut lomba-lomba atau kegiatan apa keluar juga banyak. Oke. Jadi sama halnya dengan sekolah-sekolah biasa. Sama. Ada sesuatu yang bisa diikutkan kayak gitu. Olimpiade apa gitu ikut. Oh, gitu. Bisa. Wah, ini bagus Pak Diwan. Memang benar. Jadi mungkin saya sebagai salah satu dari anggota masyarakat mungkin tidak terlalu tahu ya secara detail, tapi dengan adanya podcast ini membuka cakrawala berpikir kita bahwa SN ini sesuatu yang bagus ditawarkan untuk anak-anak kita yang mungkin tidak seberuntung anak-anak yang lain dengan punya masalah-masalah yang mungkin juga lebih kompleks dan mudah-mudahan 3 tahun ya 3 tahun kan kalau SMA nanti mereka bisa kembali ke masyarakat lagi bahkan membawa perubahan-perubahan yang lebih baik. Support DPRD apa Pak untuk Boy dan kawan-kawan? Ya yang jelas kami mendukung. Karena memang Bu Endang terlibat, tapi ini kan murni programnya pemerintah pusat, nasional, program strategis nasionalnya Pak Prabowo kan gitu. Yang jelas kami sangat mendukung sekali, memberikan support, bahkan menggunakan fasilitas-fasilitas kepunyaan dinas sosial pun kita nothing tulus. Artinya kami persilahkan saja, aset dan sebagainya, karena tujuannya sangat baik sekali, benar. Seperti yang jenengan tadi rasakan, masyarakat umum rasakan, mungkin persepsinya di awal, kita juga persepsinya sama. Tapi setelah tahu, setelah paham, ya kita dukung. Karena memang betul-betul ini real untuk pembentukan karakter anak-anak kita, untuk antisipasi jangka panjangnya masalah kemiskinan. Dan saya kira ini sangat
pantas untuk kita dukung. Ya. Iya. Dan apresiasi. Dan SR ini anaknya kita sekolahkan, Ya. orang tuanya kita berdayakan. Apa yang bisa dia lakukan, misalkan dia bisa jualan atau dia bisa apa, nanti dibantu oleh Kementerian Sosial untuk pendampingan dan bantuan sosialnya biar dia juga bisa mandiri. Rumahnya akan diperbaiki. Ya. Makanya diangkat benar-benar semuanya. Betul. Biar mereka bisa hidup layak. Gitu. Diharapkan 275 siswa dan keluarga Orang ini tuanya selesai juga benar-benar selesai soal diberdayakan. permasalahan ekonominya dan sosialnya gitu. Selama 3 tahun. Iya, dan ini berjalan simultan. Iya. Makanya sekarang Kemensos juga menggarap keluarga Keluarganya. orang tuanya dari anak Bantuan sekolah. kewirausahaan, modal usaha bentuk barang kayak gitu. Ya harapan kami dari Dewan ya ini betul-betul Bu Endang dan Pak Boy dan kawan-kawan ini betul-betul harus disukseskan. Karena apapun ini menggunakan anggaran dari pemerintah pusat sangat tinggi sekali. Iya. Kalau kita misalnya bagi dengan sekitar 270, ini sangat besar. Iya. Sehingga harapan kita, ini tingkat keberhasilannya tinggi. tinggi. Iya. Harapan kita. Kesehatan terus Bu. Kesehatan kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Ya. baik itu di provinsi maupun kabupaten kota. Dan semua anak SR 275 itu kita masuk di BPJS. Ya. Jadi dari sisi kesehatannya sudah terjamin. Kalau dia sakit langsung ke puskesmas. Kita sudah kerjasama semua. Oke. Jadi ini semuanya Ya. terlayani Ketika mereka semuanya. datang ke puskesmas atau ke rumah sakit ini selalu ada pendamping yang ikut. Ada. Kalau Di 2 sekolah itu ada perawat. dari Oh, SR Ada perawat, kalau di khusus Kalasan malah ada ada dokter. dokter. Oh. Nah, mereka di BPJS kan dengan Paskes satunya kalau di Kalasan di Puskesmas Kalasan, Ya. kalau di Sono Sewu di Puskesmas Kasihan 2. Oke, Ya. baik. Dan 1 kali 24 jam. Ya. Yang harus diperhatikan itu kan begini, boarding school ya. Ya. Kalau dulu kami di pondok, terutama pondok-pondok yang masih sangat tradisional, ini kan kadang-kadang ada penyakit menular, Gatel gitu. terutama gatal kulit dan Iya. sebagainya. Oh, oke. Nah, ini kan yang harus diperhatikan kan tingkat kesehatannya. Ya. Betul. Ya. Saya kan kalau di SR ini sangat diperhatikan Ya. karena pendampingnya banyak dan sebagainya. Ya. Biasanya Dan fasilitasnya bagus. medianya itu kan kamar mandi. Ya. Nah, kalau kamar mandinya bersih, Hmm. lingkungannya Pasti aman. bersih, pasti aman. Oke. Ya. Kan media untuk penularan di situ. Ya. Bersentuhan, Ya. airnya. Hmm. Kalau airnya saya sudah ninjau 2 tempat ini. Bagus Pak. Bagus. Walaupun ini Bu Endang ini melakukan sulapan karena Sulap bener-bener. betul-betul disulap. Roro Jonggrang, Pak. Harapan Kan kita cucunya Roro Jonggrang. harapan saya yang di Lendah ini betul-betul memang dipersiapkan dengan baik. Ya, kalau Akan ada lagi. Ada Yang permanen. kan rencana 3. Oh. permanen. jadi ada SR, ini kan SR existing yang kita Ya. cerita tadi ya. Ya. Nah, besok itu ada SR permanen. Di Kulon Progo. Di Di Kulon Kulon Progo. Progo. Jadi begini, memang harapan pemerintah pusat, Kemensos itu kan meminta daerah itu menyiapkan lahan. Oke. Nanti yang bangun pusat semuanya, Yang fasilitas sekian ribu semua. dulu ya. Iya. Oke. Jadi kita menyiapkan lahan. Nah ini juga provinsi juga sudah berproses, insya Allah juga bisa dibangun di tahun ini. Mhm. Yang Kulon Progo sudah berproses dibangun, insya Allah nanti Juli sudah bisa menerima Tahun ini. siswa tahun ini. Ya. Di sana Kapasitas berapa Bu? kapasitas 1.000. Ini tidak mengurangi yang 275 ini kan? Tidak. Jadi begini, 1.000 itu nanti kalau kita yang existing kan baru SMA saja. Ya. Nah besok itu dari SD, SD, Mbak. SMP, SMA. 1000 itu. 1.000 itu, Oke. begitu. Ya. Di Lendah semua itu. Yang geledah 1.000. Yang Lendah 1000. Ya. Maksudnya kapasitas gedungnya? Iya. Iya, ada di Untuk 1.000 Gulurejo, siswa. Gulurejo Lendah, Oh, Gulurejo, Lendah, Kulon Progo. Kulon Progo. Besok untuk 1000. Dan 1000 ini bukan hanya untuk teman-teman anak-anak sekolah ini, tapi keluarga ini juga digarap seperti tadi yang Iya. disampaikan. Betul. Betul. Oke. Makanya Betul. kalau judul kita memutus Mata rantai kemiskinan. kemiskinan. Tujuannya kan SR itu memutus mata rantai kemiskinan. Kalau cuman setengah-setengah mutus rantai rantai kemiskinan itu nggak akan pernah Ya. bisa. Rantainya nggak putus. Rantainya nggak putus-putus karena baru digarap ini masalah lain udah Muncul. ada lagi. Maka kenapa anaknya yang kita garap nih?
biar anaknya itu dia melihat orang tuanya susah gitu, dia punya semangat. Saya itu jangan susah lagi. Misalkan bapaknya tukang tambal ban, ya saya jangan jadi tukang tambal ban lah. Saya harus ada kerja di mana begitu. Nah, Kementerian Sosial dan kami juga daerah ini juga sudah bekerja sama dengan perguruan tinggi. Jadi nanti ketika anak SR dia mau kuliah, lulus mau kuliah, dia sudah ada tempat ditampung-tampung untuk perguruan tinggi yang mau menerima. Yang kuliah, kalau yang kerja sudah juga. Kalau yang tidak mau kuliah, dia mau kerja atau dia mau usaha. Nah, ini kita beri akses dia yang tadi itu, misalkan nanti ada pelatihan untuk keterampilan dia apa. Makanya ketika di SR itu juga sudah digali. Kamu itu pengennya nanti jadi apa? Kita SR itu sudah dibantu oleh Pak Ari Ginanjar dengan talenta talenta ini pakai yang digital itu, EA, pakai EA. Nah, kita udah dibuatkan, Kementerian Sosial sudah dibuatkan oleh Pak Ari Ginanjar. Jadi semua anak yang 275 itu sudah ada diketahui dia itu sajanya kepingin apa. Dia itu jadi semacam mapping ya. Iya, dia itu kepinginannya mau apa, itu sudah ke mapping semuanya. Jadi ketika dia besok saya pengen kuliah, itu sudah ada semua. Makanya yang kita jadi tidak putus nanti. Hasil dari asesmen kami kalau dikumpulkan jadi itu. Dan gratis semuanya. Ketika dia mau nanti, saya mau kerja, ya udah kamu bisanya apa, kan udah diketahui dari sekarang dia ini masuk 1, 2 tahun, 3 tahun besok ke depan. Baiklah. Luar biasa sekali, bersyukurlah anak-anak yang sudah masuk. Iya, maka ini yang kita selalu himbau ke masyarakat. Ini sekalian ya Mbak Indah ya. Bagaimana masyarakat itu ini nih kesempatan. Kesempatan. Jadi SR ini adalah solusi gitu loh. Bagaimana dia mau merubah kehidupan. Ini juga untuk anak-anak. Karena ketika anak-anak ini juga bukan gampang untuk diajak sekolah. Apalagi boarding school. Karena mereka kan, nanti nggak bisa main HP, nggak bisa pulang malam, nggak bisa. Mabar. Awal itu, engkau raiso dolan, nggak bisa ketemu temen. Padahal dia akan punya keluarga baru ketika dia masuk di SR. Yang lebih dari itu dia akan punya masa depan. Iya, yang pasti dia akan lebih baik lah seperti itu. Tapi ketika sudah masuk dan menemukan dunia baru, keluarga barunya, ini saya akan sangat tinjau. Ini sekali lagi experience saya. Bahkan setelah lulus pun, sampai detik ini pun, kami WA Group. Masih ya, dengan reuni, sekolah. Perjuangan itu lebih kuat hubungan emosionalnya daripada keluaran SMP, SMA. Yang tidak boarding. Karena merasa senasib sepenanggung. Dulu makan bareng gitu ya. Sambal sama, makan ikan asin sama, ya kan? Ada permasalahan kita selesaikan bersama. Bahkan bermasalah juga. Loh, kami laki semua di Mualimin kan laki semua. Dan masalahnya baru juga di pesantren Pak, fasilitas tidak kayak di SR. Tidak. Jauh. Rebutan lauk aja sering. Kita di Mualimin kan wajib tapak suci. Nggak selesai di latihan, selesai di kamar mandi. Biasa. Tapi itu dinamika. Iya, betul. Justru yang pernah bermasalah ketika kelas seperti ini malah kerap sekali. Ya, itu. Nah, artinya tidak kemudian jadi musuh-musuhan. Enggak. Asik kan Mbak Ina? Asik. Iya. Kita ngobrol-ngobrol mungkin bisa juga di sana ya. Itu boleh itu. Mainnya ke sana gitu. Baiklah Bapak dan Ibu, tugas pendidikan berat saya tahu, tapi bagaimana memberikan ini untuk anak-anak tercinta itu yang menjadi bekal pendidikan untuk happy ya. Iya, betul. Pak Boy sehat Pak Boy, amin. Supaya teman-teman di sana juga akan semakin sumringah ya. Amin. Bu Kadis, seberapapun yang Ibu sampaikan ke kami mengucapkan terima kasih banyak karena itu adalah pertanggungjawaban Ibu untuk bersama dengan teman-teman. Kali ini kita ngobrolnya di SR ya sama teman-teman yang ada di SR. Ini luar biasa nih di hari-hari tugas terakhir beliau. Itu yang memang. Apa yang Ibu tetap semangat dengan SR? Jadi saya
kalau ngomong soal SR ini emosional banget. Oke. Karena begini, SR ini adalah wadah yang terbaik begitu. Jadi manfaatkanlah gitu. Maka ini saya juga selalu dengan masyarakat itu memberi pemahaman itu, ayo toh anak harus sekolah. Nah, sekolah itu memang kan kadang saya diginikan, emang nggak sekolah terus sukses, Bu? Kan begitu saya dijawab seperti itu. Ya paling tidak untuk dia punya bekal, dia punya ilmu. Ketika dia sekolah, dia punya ilmu. Ketika dia ada masalah, dia bisa mikir. Dia harus bagaimana. Saya selalu sampaikan itu. Dan di SR bukan sekolah seperti sekolah umum saja dia dapat materi, tapi dia punya pendidikan karakternya lebih. Maka panjenengan saya bilang selaku orang tua juga harusnya bersyukur ada SR, saya bilang. Karena dibantu untuk mendidik anak-anak panjenengan. Saya begitu kan. Baik. Selalu. Jadi ini yang selalu kita beri ke masyarakat itu untuk supaya memahami bahwa SR ini bukan hanya sekedar sekolah, tapi bagaimana membentuk karakter, bagaimana dia bisa memikirkan dirinya sendiri gitu. Kalau dia udah terbentuk karakternya, yakinlah dia mau menghadapi apa saja, dia pasti punya percaya diri. Punya bekal untuk bekal. masalah-masalah. Baik, Iya. di Kemensos itu banyak balai diklat juga, banyak sentra punya Kemensos. Tapi jujur kami beruntung bekerja sama dengan Dinsos DIY dipimpin Bu Kadis, Bu Endang. Kami nggak terlalu berat banget ketimbang ceritanya teman-teman yang lain. Oh. Di luar sana ya. Ya. Di luar DIY ya. Baiklah. Ya. Terima kasih banyak. Pak Zazid, ada yang mau disampaikan ke acara? Ya, sekali lagi saya sangat berikan apresiasi kepada Kemensos dan terutama Dinas Sosial. SR ini mungkin Bu Endang bentar lagi mau pensiun. Ini legasinya beliau untuk Yogyakarta. Ya. Artinya tinggalan yang sangat luar biasa di bawah kepemimpinannya Dinas Sosial. Yang terus Dan Bapak saja akan kami siap lihat melanjutkan ya untuk mendukung. Harus. harus. Saya minta sekali itu. Kemarin sempat jadi Bandung Bondowoso. Dan sempat tidak dipercaya. Oh, gitu. Apa itu SR? Betul. Oke. Loh, kami rapat di komisi, kita sanksikan kok. Tapi setelah kita diskusi maksud dan tujuannya, Ternyata ya kita bisa memahami. Bapak dari tadi mengatakan ini adalah sesuatu yang penting dan ini sangat bagus. Yeah. Terima kasih banyak. Kita tepuk tangan dulu ya. Oke. Matur nuwun. Ya, Terima kasih. Mbak Nuwun. Pak Zazid, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Boy, terima kasih penjenengan-penjenengan yang masih terus melanjutkan ketugasan-ketugasan ini. Selamat bertugas. Siap. Bu Indah, apresiasi yang luar biasa untuk Ibu bersama dengan teman-teman Dinas Sosial ya. Tadi Bapak katakan ini legacy dan sebagainya. Terima kasih. Terima kasih. Lebih dari itu kita memberikan masa depan untuk anak-anak Ya. yang memang harus dirintis. Tidak perlu umroh kepada Anda, tapi Anda sendiri yang akan mengukir masa depan Anda. Dan SR ini salah satu langkah dari pemerintah untuk bisa memberikan fasilitas pada Anda. Mari kita dukung bersama. Terima kasih Dinas Sosial melayani merantasi. Kita tunggu dulu podcast kali ini. Sampai ketemu di next episode. Dadah.